Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Emran Fadilah dan dua teman saya, Otri Maulana dan Vicky. Kami dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pada video kali ini kami akan membahas materi tata kelola perusahaan, yaitu masalah korupsi di Indonesia dan etika bisnis. Pertama-tama, marilah kita bahas apa itu definisi korupsi. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan itu, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk yang dikelompokkan ke dalam kerugian, keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentuk kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, korupsi ini di dunia internasional dimuat dalam suatu United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi. Nah, di Indonesia sendiri yang mengatur tentang korupsi ini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, selanjutnya ini ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak korupsi. KPK ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan undang-undang tadi, disebutkan juga kalau KPK ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, KPK ini bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sebab-sebab korupsi. Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, yang menyebabkan orang melakukan korupsi adalah yang pertama, dorongan dari dalam diri sendiri, yaitu keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya. Penyebab yang kedua adalah rangsangan dari luar, yaitu dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurangnya kontrol, dan sebagainya. Sebab-sebab korupsi. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dalam bukunya berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi, antara lain, yang pertama itu ada aspek individu perilaku. Yang pertama sifat tamak manusia. Yang kedua moral yang kuat. Yang ketiga penghasilan yang kurang mencukupi. Yang keempat kebutuhan hidup yang mendesak. Yang kelima gaya hidup yang konsumtif. Yang keenam malas atau tidak mau bekerja. Lalu yang terakhir ajaran agama yang kurang diterapkan. Lalu dari aspek organisasi, yang pertama kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan. Yang kedua tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai. Lalu yang keempat kelemahan sistem pengendalian manajemen. Dan yang kelima cenderung menutupi korupsi dalam organisasi. Lalu yang ketiga aspek tempat individu dan organisasi berada. Yang pertama, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa timbul oleh budaya masyarakat. Lalu yang kedua, masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
Yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Yang terakhir, aspek peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya akibat korupsi. Yang pertama, korupsi mendelegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang. Lalu yang kedua, korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik dan menafikan the rule of law. Lalu yang ketiga, korupsi meniadakan sistem promosi dan hukum yang berdasarkan kinerja karena hubungan patron klien dan nepotisme. Lalu yang keempat, korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir, korupsi mengakibatkan kolapsnya sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri. Selain itu, korupsi yang sistematik menyebabkan pertama, biaya ekonomi tinggi oleh penyimpangan insentif. Lalu yang kedua, biaya politik oleh penjarahan terhadap suatu lembaga publik dan biaya sosial oleh pembagian kesejahteraan dan pembagian kekuasaan yang tidak semestinya. Selama 3 tahun terakhir, terdapat tren kenaikan kerugian keuangan negara yang menurut catatan akhir tahun Indonesia Corruption Watch pada tahun 2004 mencapai 4,3 triliun rupiah, tahun 2005 mencapai 5,3 triliun rupiah dan pada tahun 2006 meningkat 3 kali lipat menjadi 14,4 triliun rupiah. Lalu selanjutnya modus korupsi. Contoh-contoh modus korupsi yang terjadi di Indonesia, yang pertama pemerasan pajak, lalu yang kedua manipulasi tanah, yang ketiga jalur cepat pembuatan KTP atau SIM, lalu yang keempat SIM jalur cepat, yang kelima markup budget atau anggaran, lalu yang keenam proses tender, lalu yang terakhir penyelewengan dalam penyelesaian perkara. Sejarah korupsi di Indonesia. Yang pertama, era sebelum Indonesia merdeka. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diawali oleh budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Perilaku elit bangsawan yang korup lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, lalu lain-lain. Gejala korupsi dari penyimpangan kekuasaan pada waktu itu masih didominasi oleh kalangan bangsawan, sultan, dan raja, sedangkan rakyat kecil nyaris belum mengenal atau belum memahaminya. Era pasca kemerdekaan. Yang pertama itu era Orde Lama. Pada era di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, peran dan operasi Budi, namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Lalu sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. Orde Baru. Yang pertama adalah membentuk tim pemberantasan korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung, dianggap tidak serius dalam memberantas korupsi. Kedua, menunjuk komite 4 beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa. Yang ketiga, membentuk OPSTIP atau operasi tertib. Dirigan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Dan terakhir adalah praktek korupsi terus tumbuh subur. Selanjutnya adalah era reformasi. Pada era reformasi, jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggaraan negara sudah terjangkit virus korupsi. Presiden B.J. Habibie pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPK, PN, KPPU atau lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TGP-TPK. KPK, lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis. Etika bisnis. Etika bisnis berkaitan dengan perilaku baik dan buruk atau benar dan salah yang terjadi dalam konteks bisnis. Pengetahuan tentang tata cara, ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Batasan-batasan sosial, ekonomi, dan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya.
Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh subur di banyak perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan atau corporate values yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam melaksanakan usahanya. Dunia usaha berperan menerapkan GCG atau Good Corporate Governance dengan antara lain menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.